Tunggu. Iya, sudah. Eh, Assalamualaikum Bu Ilva. Salam, apa kabar Pak Bambang? Semalam Bapak Bambang ada mau menjumpai saya ya? Ada yang mau saya bantu? Iya Bu, saya udah sebenarnya sudah lama saya mau jumpa sama Ibu. Kita udah kawan lama, nggak jumpa kita. Saya mau curhat lah Bu, udah jenuh kali saya di sini Bu. Inilah mau cerita ke Ibu. Bu gimana ya Bu dengan anak-anak yang di kelas 11 ini? Saya rasa saya hampir putus asa nangani mereka Bu. Kenapa Bapak putus asa menangani anak? Apakah ada sesuatu yang membuat Bapak putus asa kira-kira? Mereka kan Bu, saya dari awal sudah kenal mereka. Makin kemari mereka semakin saya rasa makin tidak sopan, tidak ada sopannya, merusak fasilitas. Kalau cuman perkataan sudah nggak didengar lagi Bu. Jadi saya sudah bolak-balik bilang dari bahasa yang baik sampai bahasa yang mungkin saya kerasin, mereka tidak aja di depan kita tapi tidak melakukan. Apalah yang harus saya lakukan lagi Bu? Oh, berarti dia apapun yang Bapak ceritakan dia cuek aja ya Pak, nggak ada sedikit pun respon dia untuk pembelajaran gitulah ya Pak? Iya Bu. Iya benar kayak gitu Bu. Bahkan kalau di waktu istirahat kan tidak ada guru di kelas. Mereka banting-banting bangku, merusak fasilitas yang lain gitu. Lalu dari pengamatan Bapak, mengapa dia seperti itu? Apakah ada sesuatu yang membuat dia seperti itu? Setelah Bapak amat-amati, apa kira-kira Pak? Memang kan Bu, belakangan ini banyak anak-anak di kelas 11 itu yang punya permasalahan keluarga. Ada yang orang tuanya cerai, ada yang orang tuanya kerjanya di luar kota, tidak pulang-pulang, anak sama nenek. Banyaklah Bu di kelas itu memang. Terus kira-kira seperti apa yang Bapak idealkan terhadap anak-anak itu kira-kira? Gimana Bu, putus-putus Bu? Kira-kira Pak, seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan terhadap murid tersebut yang ada di kelas itu? Idealnya yang kalau dari kondisi, ya kalau ini kondisi ideal yang saya harapkan, sebaiknya mereka sudah di usia SMA, sudah kelas 11, mereka tahu dengan tanggung jawab terutama menjaga barang. Mereka juga menghargai guru, mendengarkan apa yang diminta guru, tapi mereka tidak melakukan itu gitu. Saya sudah bolak-balik bilang ke mereka. Kalau begitu, apakah Bapak telah lakukan untuk memotivasi mereka untuk belajar? Anak tersebut masih mereka? Bu, putus-putus Bu, boleh dijelaskan ulang lagi Bu? Kalau begitu Pak, apakah Bapak telah melakukan untuk memotivasi anak tersebut untuk belajar supaya dia tidak berbuat membanting-banting? Apakah Bapak udah lakukan memotivasi murid tersebut di kelas? Kalau untuk motivasi di kelas saya sudah pernah coba Bu, cuman memang mereka tidak iyanya hanya saat itu, paling 1 hari 2 hari, sampai mungkin paling lama seminggu. Setelah itu mereka balik lagi. Iya benar Bu. Terus baiklah kalau begitu ya Pak, apa kira-kira metode yang cocok yang Bapak lakukan kira-kira rasanya supaya mereka tidak balik-balik lagi? Sekarang baik, besok enggak lagi, kan seperti itu ya kan Pak? Iya benar Bu. Apakah ada metode yang pernah Bapak lakukan di kelas kira-kira? Kalau mengingat hal itu kan Bu, mungkin karena kan mereka sudah sempat baik seminggu gitu kan, maka mungkin apa saya harus lebih dekat dengan mereka ya Bu? Coba Bapak ya, apakah pernah Bapak coba tuh mendekatkan dia
mendekati, mencari sumber-sumber entah seperti orang tua menanya kenapa mereka seperti itu. Apa pernah Bapak lakukan kira-kira? Untuk sedetail itu belum pernah, Bu. Tapi kalau mendekat diri kepada sebagian anak yang memang mungkin sudah baik, nah itu saya lakukan, walaupun saya bukan artinya pilih kasih, tapi memang karena mereka baik, mereka mendekatkan diri, ya saya welcome gitu. Bagaimana kira-kira apanya hasilnya setelah Bapak ada melakukan pendekatan tersebut? Apakah ada setelah melakukan pendekatan memang ada perubahan, Bu. Apalagi dengan dari kawan ke kawan, saya minta bantuan, tolong bantu nak, bilang sama kawannya begini gitu kan. Nah itu memang ada perubahan ya, walaupun perubahan itu tidak terlalu banyak gitu ya, Bu ya. Ya, yang penting adalah perubahannya ya Pak. Namanya Iya, perubahan kan pelan ya Pak, kan nggak ada langsung ya kan. Nah, iya, adalah nampak perubahannya ya. iya, Bu. Terus apa rencana Bapak lakukan untuk langkah-langkah berikutnya kira-kira? Apakah ada langkah-langkah berikutnya yang harus Bapak lakukan terhadap anak tersebut? Saya rencanakan, Bu, karena memang mungkin dari pendekatan yang udah saya lakukan ke sebagian murid itu lebih ada dampak positifnya, ada dampak baik yang saya harapkan. Saya inilah, Bu, mau mencoba mendekatkan lebih dekat dengan anak. Tapi saya mau tanya ke Ibu, apa sih langkah awal ya, Bu, yang bisa saya lakukan ya, Bu? Langkah awal yang bisa Bapak lakukan kira-kira ya, coba dulu Bapak supaya mereka itu tidak membanting-banting pintu ya kan Pak, dalam pembelajaran bagus ya Pak. Cari metode-metode yang baik dalam proses dalam kelas tersebut, atau mereka tertarik Pak, seperti itu Pak. Oh baik, berarti saya minat dia, terus bagi-bagilah kemana arah anak ini. Mungkin kalau suka banting-banting, dia suka musik mungkin Pak. Oh iya benar, pembelajaran kinestetik itu ya, Bu ya. Coba Bapak terlebih dahulu, kan dia kan suka mukul-mukul meja, bukan ribut ke luar sana ya kan Pak. Iya Mungkin benar, ada, Bu. ya musik mungkin Pak. Oke. Memang saya, Bu, dalam metode pembelajaran pun mungkin kurang bervariasi. Bisa kan juga carilah yang menarik. Atau Bapak baca-baca berita-berita yang up to date tentang metode-metode supaya anak itu tertarik, seperti itu Pak. Kayaknya saya itulah, Bu, saya sudah mulai mencoba ya kan, Bu, dengan Ibu ingatkan, Ibu semangatkan, mungkin saya akan lebih tertarik untuk mencoba, karena kan tadinya saya tadinya awalnya saya sudah putus asa gitu kan. Saya mencoba untuk merubah, mencari metode ajar yang bervariasi, kemudian saya coba mendekatkan diri ke anak-anak. Terus saya mau tanya sama Pak, kemudian komitmen seperti apa yang Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Pak? Saya, Bu, makanya saya butuh juga support dari kawan-kawan lah, kayak seperti Ibu gitu kan, Bu. Karena saya kalau tidak nampaknya signifikan, saya terus merasa down gitu, merasa saya kurang berhasil gitu. Baru saya ingat kata-kata Ibu tadi, perubahan itu kan tidak langsung serta-merta bisa lebih baik, berproses gitu ya, Bu ya. Nah maka dari sini saya menguatkan diri saya lah, Bu, ini untuk bisa pertama tadi itu merubah diri saya, kemudian berkomitmen bahwasannya perubahan anak-anak itu bertahap, berproses, sehingga saya harus memang sabar untuk bisa mencapai komitmen anak-anak yang mungkin bisa lebih baik ya, Bu ya. Iya Pak. Terus saya mau bertanya, baiklah, kalau adakah dukungan dari pihak lain supaya bisa membantu Bapak ini kira-kira? Mungkin sharing dengan teman ya, Bu ya, yang saya harapkan seperti inilah, Bu. Ya, teman sejawat ya. Bu. Terus dari kepala sekolahnya, apakah sudah pernah Bapak lakukan?
Dengan kepala sekolah, saya cukup sering. Orang tua siswa. Mungkin kalau itu mungkin saya akan mencoba menjalin komunikasi yang baik ya Bu ya, dengan orang tua siswa agar bisa juga mendapatkan penanganan anaknya di rumah ya Bu ya. Ya, ada kerjasama dengan orang tua ya. Guru aja ya kan, harus ada kerjasama antara guru sekolah dengan orang tua siswa ya kan Pak. Ternyata memang besar pengaruhnya kalau guru dan orang tua saling bekerja sama ya Bu. Iya, mungkin kalau udah Bapak lakukan itu coba mungkin bisa bisa merubah anak tersebut menjadi anak yang tidak lagi membuat kerusuhan-kerusuhan di kelas. Dia akan mengikuti pembelajaran Pak. Baik, Pak, semoga dapat berjalan lancar ya rencana Bapak ya Pak. Gimana sih perasaan Bapak setelah kita ini? Perasaan saya Bu sedikit lebih lega Bu. Artinya yang tadinya saya merasa kecewa, merasa putus asa, dengan cerita dengan Ibu, saya menemukan pencerahan. Gitu kan, agak lebih tenang lah saya Bu. Dapat solusi walaupun dengan kita sharing-sharing seperti ini gitu. Ke depan mungkin saya akan lebih banyak sharing dengan Ibu terkait mungkin kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Ya syukurlah kalau begitu ya Pak. Apakah ada yang lain yang mau Bapak sampaikan lagi? Untuk sejauh ini masih itu ya Bu. Mungkin ke depan saya lihat perubahan, saya akan cerita ke Ibu bagaimana sih perubahan anak-anak ini ke depannya gitu. Ya, terima kasih ya Pak Bambang. Kita udah berbagi cerita pengalaman ya Pak. Jangan Bapak suka-suka sama saya. Kita bukan guru ya, tapi sharing ya Pak. Biasanya itu ya kan Pak. Nanti saya sering dengan Bapak ya Pak. Baik Bu, terima kasih ya Bu keluangan waktunya Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa menit ini Bu? Itu nggak nampak deh nyari record itu minnya Pak. Nggak nampak Bu. Kayaknya ini belum sampai 15 lah Bu, masih 11-12 gitu kayaknya Bu. Oh ya, udah mendekatinya itu Pak ya kan? Nggak apa-apa Bu, kita stop aja ini. Stop aja lah. Yang penting udah dapat ceritanya itu di dalam Pak. Iya ya. Oke, saya stop Bu. Stop recording. Oke. Oke, baik. Sudah dengar ya Bu Wilfa? Bu Wilfa boleh ke tempat yang lebih terang Bu Wil? Agak lebih gelap situ Bu. Ya. Tunggu bentar ya. Saya hidupin lampu dulu. Baik Bu. Udah? Baik. Udah terang? Sudah. Ini siapa duluan mau jadi coach Bu? Ibu duluan tahu saya duluan Bu? Berapa aja lah ya kan saya kalau punya saya buat naskahnya itu tapi nggak kurang pas ya kan? Iya Bu, terbalik itu Bu. Jadi bingung baru ini. Oke baik, saya mulai ya. Assalamualaikum Bu Wilfa. Waalaikumsalam Pak Bambang. Bu Wilfa, apa kabarnya hari ini? Sudah sehat. Bu Wil, Ibu ada luang waktu nggak hari ini? Oh, ada Pak. Kebetulan saya nggak ada kegiatan hari ini. Apa yang Bapak harapkan dari saya? Oke. Bu, izinnya Bu, saya mau pakai waktu Ibu sebentar. Pak. Saya mau ngajak ngobrol-ngobrol Ibu gitu. Kebetulan kita sudah lama berteman, tapi sudah lama juga nggak ngobrol ya kan Bu? Iya. Bu Wil, belakangan ini saya melihat Ibu agak sedikit mungkin capek atau apa ya? Saya melihat Ibu kurang bersemangat dari sebelumnya. Mohon maaf Bu jika mungkin saya salah melihat. Karena saya sebagai teman, saya mau membantu Ibu. Tuh. Atau ada hal yang mau Ibu ceritakan yang bisa saya bantu Bu? Oh, saya ini Pak,
kenapa saya lemas, kadang-kadang saya pusing Pak. Ingin menemukan solusi tentang permasalahan saya Pak. Setelah saya cerita ke Bapak, saya dapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan Pak. Gitu. Baik Bu Wil, mungkin kan kita karena sudah lama berteman jadi seperti saudara, tak usahlah Ibu pala sungkan mengungkapkan karena kita sama-sama saling berbagi, saling memotivasi ya kan Bu selaku teman. Apa sih masalah yang Ibu alami Bu? Begini Pak, ada siswa saya, dia itu jarang mau mengikuti pelajaran, tidak ada semangatnya untuk pelajaran, nggak mau mengerjakan tugas. Itu yang membuat saya semakin sakit kepala kalau udah masuk kelas. Makanya saya kadang-kadang menjadi lemas untuk masuk kelas tersebut Pak. Berapa orang siswa yang seperti itu Bu? Adalah kira-kira 10 orang lah kira-kira. Oh banyak juga ya Bu. Kayaknya dia tidak semangat mengikuti pelajaran saya Pak. Sejauh ini sudah apa yang Ibu lakukan Bu untuk mengantisipasi atau mengatasi hal tersebut? Saya udah memanggil anak tersebut dan menanyakan apa-apa, kenapa kamu tidak bersemangat dalam belajar, kenapa kamu tidak mau mengerjakan tugas. Udah saya lakukan seperti itu Pak. Namun respon anaknya gimana Bu? Setelah saya amati langsung ya Pak, setelah saya bertanya kan berarti saya telah bertatap muka dengan anak tersebut. Katanya dia tidak mau belajar dengan saya karena pelajaran sosiologi itu bersifat hafalan, dia tidak suka Pak. Pinginnya pembelajaran itu yang langsung ke praktek karena katanya keinginan dia pingin memasuk SMK Pak. Oh begitu. Jadi ada kemungkinan nggak kalau ternyata bukan cuma di sosiologi aja Bu, tapi di pelajaran lain yang membuat dia seperti itu? Ada juga guru-guru contohnya dalam PPKN gitu. Kadang main-main, dia nggak mau mengerjakan tugas, jarang mengerjakan tugas. Selain Ibu melakukan pendekatan dengan si anak, apalagi yang sudah Ibu lakukan untuk mengoptimalkan pembelajaran dengan si anak? Yang setelah saya lakukan untuk memotivasi dia ya supaya dia mau mengikuti pembelajaran ya Pak. Salah satunya saya sudah melakukan pendekatan, memberi nasihat, memberi pengarahan terhadap anak tersebut. Terkait pembelajaran gimana Bu? Itu saya mengoreksi diri. Saya saya mengadakan pengamatan terhadap bagaimana metode saya dalam pembelajaran. Mungkin apakah itu penyebabnya? Apakah metode menarik atau banyak ice breaking yang akan saya lakukan untuk nantinya Pak, supaya minat belajar anak yang tadi yang malas berbentuk hafalan tadi dia akan mulai Pak. Jadi Ibu sudah melakukan berbagai metode pembelajaran juga Bu? Selama ini saya lakukan Pak. Setelah saya lakukan, mereka udah mulai ketertarikan untuk mempelajari sosiologi itu karena di situ saya mengadakan game, tapi berhubungan dengan pelajaran sosiologi atau konsep-konsep yang ada dalam sosiologi seperti itu Pak. Dampaknya gimana Bu ke anak-anak? Dampaknya adalah perubahan sedikit ya, tapi nggak banyak ya Pak. Yang namanya mau berubah ini kan agak lama prosesnya ya kan. Berproses dia ya Bu. Begitu kita adakan langsung dia berubah tidak Pak, pelan-pelan. Bahas sedikit saya lihat dalam kelas tersebut Pak. Ibu sudah melakukan tanya jawab dengan anak, kemudian Ibu sudah melakukan pendekatan, dan langkah Ibu yang paling baik itu sudah merubah diri, mentanya diri untuk merubah metode pembelajaran sudah. Kira-kira ada nggak lagi Bu hal yang lain yang bisa memotivasi anak gitu Bu, yang mungkin sudah Ibu rencanakan gitu? Kira-kira yang akan saya rencanakan seperti membutuhkan waktu yang lama ya untuk perubahan itu, tapi pencapaiannya itu yang masih belum maksimal gitu ya Pak. Rencana saya ke depannya saya
akan mencari tentang metode pembelajaran yang menarik dan informasi terbaru supaya kan, Ibu maaf putus-putus Bu. saya ulangi. Iya Bu. Rencana ke depan saya sebagai seorang pendidik ya Pak, saya akan mencari tentang informasi yang up to date di media-media tentang pembelajaran berhubungan dengan sosiologi supaya anak itu lebih tertarik dan materinya pun mudah dipahami oleh anak Pak. Oke, baik. Mungkin kita boleh sharing ya Bu ya. Ya, boleh. Pernah nggak Ibu kalau saya melibatkan anak-anak dalam beberapa kegiatan, misalnya dalam berkelompok, mungkin dia dijadikan ketua kelompok, atau mungkin dia di kelas mungkin dikasih tanggung jawab yang lebih sehingga dia merasa dia itu diperhatikan, dia dibutuhkan, sehingga dia merasa oh kehadiran saya sangat bermakna gitu. Pernah Pak, saya buat kelompok. Untuk membentuk kelompok itu saya adakan pertama ice breaking, betul. Setelah kita adakan breaking, bentuk kelompok 4 orang contohnya, dia bentuk. Terus setelah dibentuk kelompok 4 orang, saya suruh mereka untuk mengerjakannya sesuai dengan minatnya. Terus setelah dia mengerjakan itu boleh ke lapangan, namanya sosiologi ya Pak. Kan minat itu tentang masyarakat yang kita nilai itu biar mereka tahu. Adalah semangatnya, apalagi dia keluar dari kelas gitu Pak. Baik. Jadi Bu, dari hal yang itu dilakukan sudah ada perubahan. Kira-kira bagaimana dengan anak-anak yang lain? Apakah juga ikut menjadi lebih semangat atau bagaimana Bu? Setelah anak-anak yang lain semakin semangat karena metode saya itu udah nggak seperti yang dulu-dulu lagi. Kenapa? Saya buatlah metode-metode atau media pembelajaran yang lebih menarik lagi sesuai minat dan kebutuhan mereka Pak. Ada SPnya, ada game-gamenya, tapi berhubungan nggak akan lari dari materi-materi tersebut Pak. Baik Bu. Baik, saya rasa itu merupakan langkah awal yang baik ya Bu ya, untuk bisa memotivasi anak menjadi lebih baik, mulai dari Ibu menyadari untuk merubah metode pembelajaran dan melakukan pendekatan dengan anak. Saya berharap Ibu tetap semangat untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran, artinya terus memotivasi anak dengan berbagai macam cara, dan saya harap perbincangan kita ini Bu bermanfaat. Jadi ketika nanti ada hal-hal yang di luar keinginan kita, atau ada hal-hal yang memang mau didiskusikan, boleh kita saling diskusi Bu. Gak mestilah mungkin saya panggil, mungkin Ibu boleh cerita ke saya. Kalaupun mungkin kita nggak jumpa di sekolah, Ibu boleh kabari saya melalui WA atau apa ya Bu ya. Ya Pak, terima kasih udah banyak berbincang-bincang dengan Bapak sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Yang pertama, saya kalau udah masuk itu udah lemas saja, setelah ada Bapak ada tercerahkanlah pikiran saya ya Pak. Iya. Terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Lain kali kalau ada masalah bolehkah kita sering lagi Pak Bambang? Boleh Bu, dengan senang hati. Baik Bu Wil, terima kasih juga atas kepercayaannya. Kita sharing berbagi ya Bu ya. Oke Bu, kebetulan saya ada jam kegiatan lagi. Izin ya Bu ya. Saya akhirin. Assalamualaikum Bu Wilfa. Salam. Bu Wil, ini recordingnya di stop atau dilanjut Bu? Gini aja lah ya kan. Halo Pak. Di stop dulu nanti lanjut lagi atau gimana Bu? Stop dulu lah biar nampak jedanya itu kan. Oke. Ini sudah 15 menit belum ya Bu? Enggak, saya tengok pula jam udah. Kan nampak di situ, kan nampak recordnya itu enggak? Enggak nampak Bu. Enggak jalan waktunya, biasanya jalan di atas itu enggak? Enggak ada Bu.
Udah tersimpan itu Pak, nanti nggak tersimpan pula. Tunggu ya, katanya kalau disimpan, di stop dia tersimpan. Saya stop dulu ya Bu ya. Coba dulu dites, nanti bicara terus kita nggak tersimpan ya kan. The recording will be saved in meeting organized with Google Drive. Oke.